Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah mau menyimak mata kuliah ini. Teman-teman, pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan malam ini kita akan membahas pertemuan 11 ya, membahas metode ADM ya, fase TOGAP ya. Jadi waktu kemarin kita di pertemuan sebelumnya ya, juga sebenarnya sedikit sekilas membahas apa yang disebut ADM TOGAP ini ya. Pertemuan yang 9 ya, kalau kita lihat sekilas kita sudah mencoba membahas ADM ini apa, arsitektur development method ya. Jadi cara metode untuk arsitektur dalam pengembangan TOGAP ini. Kemarin kan kita harus tahu juga bahwa key poin-poinnya beberapa ya di pertemuan sebelumnya dan juga di pertemuan 10 ya. Jadi teman-teman melihat dari sisi arsitektur menggunakan enterprise arsitektur ini dengan TOGAP. Nah, jadi di pertemuan malam ini, mungkin kalau di pertemuan sebelumnya banyak teori yang telah disampaikan. Nah, kalau sekarang lebih spesifik pada ADM, arsitektur development method ini untuk TOGAP. Jadi kita lihat di sini pertama. Nah, metode pada arsitektur development method ini ya dibagi menjadi 8 sequence fase ya, A to H. Jadi ada 2 fase khusus ya, lainnya primary fase dan requirement management fase. Nah, jadi gambar nanti kita lihat gambarnya ya, menampilkan dari TOGAP yang paling sering dirujuk ya, merangkum pendekatan ini melalui pemecahan 4 bagian. Pertama, 4 bagian tingkat tinggi bisnis, teknologi, terus ada lagi perencanaan, perubahan, urutan ya. Fase A ke H dipecah sebagai berikutnya. Sebenarnya sudah dibahas sekilas di pertemuan 9 ya, ada yang namanya fase vision ya, visi bisnis arsitektur. Nanti kita coba jelaskan satu-satu. Terus ada lagi bisnis arsitek, terus ada lagi information system arsitek, ada lagi teknologi arsitek, ada lagi opportunist and solution arsitek ya. Terus ada lagi migration planning ya. Migration planning di sini. Terus implementation governance ya. Terus arsitek change management. Nah, itu fase dalam 8 sequence fase di adalah arsitektur development method untuk TOGAP ini. Nah, kalau kita lihat ya bahwa objek yang mana ini define the expert result ya. Jadi objective which define the expected result. Jadi maksud di sini kalau kita artikan ya, maksudnya the objective ya. Jadi tujuan, objektif itu tujuan ya. Ya, jadi which define the expected result. Jadi yang menentukan hasil yang diharapkan. Terus tahu harapannya, tujuan yang menentukan hasil yang diharapkan. Terus apalagi the approach ya, pendekatan which provide a guide and recommended strategy. Jadi bagaimana memberikan panduan ya, panduan dan strategi yang direkomendasikan. Terus ada lagi the input, output and output ya. Jadi
output masuk keluar ya, which specify what each phase consumer or modify. Jadi maksudnya menentukan apa yang dikonsumsi atau dimodifikasi ya setiap fase ya, each phase. Jadi masing-masing fase. Nah, di different step, jadi langkah-langkah yang berbeda in the form breakdown of the works to be carried out. Jadi maksud di sini adalah jadi bentuk rincian pekerjaan yang akan dilakukan. Jadi langkah-langkah berbeda dalam bentuk yang akan dilakukan. Nah, jadi itu merupakan yang dideskripsikan dalam fase metode ADM ini, arsitektur development method. Nah, meskipun perkembangan fase dijelaskan secara berurut A sampai H, urutan ini dapat ditinjau dan disesuaikan ya dengan konteks ya, konteksnya terutama untuk bentuk iterasi dalam siklus ADM. Nah, nanti kita lihat di gambarnya di sini seperti ini yang disama dengan di pertemuan pertama 9 sebenarnya. Penjelasannya sih sudah kita harusnya udah sedikit diterangkan waktu itu. Nah, jadi metode ADM ini meskipun perkembangan fase dijelaskan secara berurut A sampai H, ya urutan ini dapat ditinjau sesuai dengan konteksnya, terutama dalam bentuk iterasi dalam siklus ADM ini. Jadi maksud di sini ada metode pengembangan dalam TOGAP ini. Jadi kita harus awal arsitektur visi misinya, bisnisnya ya. Nah, terus di sini secara lebih umum dalam diagram di atas ya, crop cycle harus dianggap sebagai struktur representasi alih-alih suatu perkembangan tidak bertujuan terutama karena tetap mungkin dan bahkan disukai untuk mempertanyakan atau menyesuaikan kapan bagian dari hasil yang akan diperoleh sebelumnya. Identifikasi dari kendala baru atau formulasi yang ulang untuk ya, penambahan rincian persyaratan dapat menyebabkan aspek baru tertentu muncul, aspek yang tidak cukup dieksploitasi selama fase sebelumnya. Contoh dokumen keluaran atau fase ya, arsitektur vision hanya divalidasi secara define oleh fase F ya. Namun high quality elaborasi menyiyaratkan perkembangan konvergen ya yang tidak mempersoalkan prinsip-prinsip dan foundation yang mendefinisikan pada permulaan. Jadi fase-fase itu nanti ya sesuai dengan apa yang teman-teman munculkan ya untuk ya tidak cukup dieksploitasi semua selama fase sebelumnya atau jadi bisa nanti contoh dari tadi arsitektur visionnya dulu gitu kan yang awal-awal gitu ya. Jadi terus di sini metode ADM ini untuk TOGAP ya, pertama preliminary ya, fase dan scope definition ya, implement ya, of stakeholder ya. Di bagian dari awal visi misinya preliminary, terus fase gap impact analysis ya, fase A dan B, C ya. Setelah arsitektur roadmap-nya definition, terus project and schedule definition, implementation, governance-nya. Nah, ini adalah tipe life cycle dalam sebuah ADM. Nah, gitu ya. Nah, sebenarnya nanti penjelasan fase-fase ini teman-teman rinciannya di slide ya. Yang kemarin saya sudah jelaskan. Nah, nanti kita lebih ringkasnya aja dalam fase-fase ini kita langsung lihat gambarnya. Di pertemuan ini tidak terlalu banyak slide-nya ya. Jadi kita langsung bahas ini secara satu persatu aja. Nah, kalau kita lihat di sini ya, pada fase preliminary ini kita lihat dalam sebuah ADM arsitektur development method untuk TOGAP ini, teman-teman
kita lihat fasenya. Nah, ini ya. Jadi pertama kan ada yang namanya preliminary ya. Fase ini mencakup aktivitas ya, persiapan ya, menyusun kapabilitas ya. Di situ teman-teman lihat ya, sini ya paling atas. Jadi persiapan apa yang untuk apa mendefinisikan prinsip-prinsip dari sebuah arsitektur. Jadi pas ini untuk meyakinkan setiap orang yang terlibat ya, pendekatan untuk mensukseskan arsitektur ya, mendefinisikan, menspesifikasikan siapa ya yang kemarin, terus what, when, ya kapan, where arsitektur itu sendiri. Kalau nggak salah kemarin kan ada di cuma 10 ya. Yang who defines goal ya, who gains of loss from the change ya, terus control, transformation ya, design a system. Nah, seperti itu. Jadi menentukan who, what, when ya, why gitu kan. Where dari arsitektur itu sendiri. Terus ada lagi di sini lihat setelahnya ya. Itu ada fase untuk arsitektur vision. Jadi di mana fase ini merupakan inisiasi ya dari siklus pengembangan arsitektur yang mencakup pendefinisian ruang lingkup ya, identifikasi stakeholder, penyusunan visi misi ya. Terus kita lihat lagi ada untuk apa di sini pengajuan persetujuan melalui pengembangan arsitektur ini. Beberapa tujuan dari fase arsitektur vision ini ya, jadi biar untuk menjamin nih evolusi dari siklus pengembangan. Jadi pengembangan arsitektur ini gimana mendapatkan pengakuan, dukungan dari manajemen enterprise-nya gitu kan. Terus mensahkan prinsip bisnis ya. Terus ada lagi untuk menggerakkan strategi ya, bisnis organisasi, terus mendefinisikan ruang lingkup juga ya. Melakukan identifikasi ya pada fase untuk arsitektur vision ini. Terus beberapa yang dilakukan kepada sini yang menentukan proyek ya, pokoknya visi misinya apa, visionnya ya. Nanti teman-teman bisa dilihat di slide yang teman-teman download ya di ruang mahasiswa, itu kebanyakan bahasa Inggris, tinggal bisa diterjemahkan aja. Saya lebih enaknya saya lihat gambarnya aja di sini. Jadi kalau untuk penjelasannya di slide itu bisa teman-teman lihat. Ya fase-fasenya ya, fase nanti ada 8 dari A sampai H tadi. Oke, baik. Nanti kita lanjut dulu. Nah, selanjutnya kita lihat ada lagi di sini ya. Ada bisnis arsitektur. Jadi ini pasti mencakup pengembangan arsitektur bisnis ya untuk mendukung visi ya, arsitektur yang telah disepakati ya pada tahap tools ini. Metode umumnya untuk pemodelan seperti integration definition, atau kemarin ya kita bahas juga IDEP ya di sebelum UTS. Terus ada lagi UML ya, nanti kedepannya coba kita lihat contoh dengan menggunakan UML ya. Terus digunakan untuk model yang diperlukan. Ya, beberapa fase dalam bisnis arsitektur ini ya. Jadi bagaimana kita menguraikan deskripsi ya arsitektur bisnis dasar. Terus ada lagi pengembangannya ya. Mengembangkan arsitektur bisnis ini tujuannya menguraikan strategi produk ya atau servis ya, tergantung perusahaannya, jasanya atau biasa, itu aspek geografisnya ya, mungkin dari sisi di mana bisnisnya, informasi, fungsional, organisasi ya. Nah, terus menganalisis gap antara arsitektur saat ini dengan tujuan. Jadi kita lihat dulu nih, jadi ada nggak gapnya antara yang nanti kita akan lakukan tujuannya untuk ke depan. Nah,
Terus selain itu juga memilih titik pandang yang relevan ya. Jadi di bisnis arsitektur ini arsitektur dominankan ya. Jadi bagaimana maksud saya dapat dicapai dalam arsitektur bisnis ini. Terus kita lihat juga memilih tool teknis yang relevan ya, yang digunakan dalam sudut pandang yang dipilih. Kayak gitu ya. Jadi pada fase bisnis arsitektur. Ada lagi fase information system. Ya, 8 fase ini bisa teman-teman nanti lihat ya, di sebenarnya udah kemarin sedikit dijelaskan ya di pertemuan yang kemarin 9-10. Ada gitu ya. Terus ada lagi sistem informasi kan ya. Jadi pada tahap ini menekankan pada aktivitas bagaimana arsitektur sistem informasi dikembangkan. Ya, terus ada lagi teknologi. Sini ya, yang D ini teknologi maksudnya jadi ini diinginkan untuk jenis kandidat teknologi untuk menggunakan teknologi protokol ya seperti ya tadi perangkat kerasnya bagaimana ya. Terus nanti apa aja struktur jaringannya gitu ya. Gitu lebih teknologi untuk melakukan sama juga analisis teknologi yang ada dengan nanti yang target yang sesuai dengan tujuan gitu ya. Lagi yang ini ya fase opportunity solution ya. Sini akan dievaluasi model yang telah dapat dibangun ya saat ini dan nanti tujuan. Jadi tujuan fase dari opportunities solution ini jadi mengevaluasi dan memilih implementasi diidentifikasikan dalam pengembangan arsitektur target yang bervariasi. Nah, itu. Nah, kalau kita lihat juga nanti ada fase di sini F, migration and planning. Jadi fase ini dilakukan risiko, bagaimana biaya ya. Jadi teman-teman juga nanti tugasnya juga kalau bisa pakai fase-fase ini. Jadi gambarkan secara case-nya, kasusnya gitu biar nanti paham ya. Setelah ada materinya, teorinya, coba dimasukkan ke dalam case-nya atau kasusnya. Ada lagi fase implementation government di sini ya. Implementation government di ini jadi sebenarnya ini untuk merumuskan rekomendasi setiap proyek implementasi ya, mencakup pengetahuan bahwa mencakup pengawasan ya terhadap implementasi arsitektur ya. Terus apalagi melaksanakan fungsi pengawasan secara tepat ya selagi sistem sedang diimplementasikan dan deployment. Nah, gitu. Jadi sudah lagi menjamin di sini juga apa implementasi menjamin kecocokan arsitektur dengan proyek implementasi dan proyek lainnya ya. Itu ya fase-fase ini biasanya coba teman-teman diuraikan nanti di case kasusnya gitu. Terus ada lagi arsitek change management ya di yang H ini sampai 8 ya. Nanti fase ini mencakup penyusunan prosedural ya untuk mengelola perubahan kearsitekturan yang baru ya. Jadi terakhir tadi apa requirement ya di sini ya statement manajemen yang menguji proses pengelolaan arsitektur ya sepanjang siklus ADM ini ya berlangsung gitu ya. Jadi bagaimana menguji terhadap apa namanya siklus yang ada di arsitektur development method. Nah itu ya. Jadi kalau kita lihat seperti itu. Jadi ini ya sebenarnya ini bisa teman-teman dicoba dibaca bisa ya. Sebenarnya fase-fasenya tadi saya lebih ringkas di dalam gambar tadi lebih enak. Sini migration planning ya. Change management nah gitu. Oke, mungkin pertemuan ini lebih menjelaskan tadi fase-fasenya nanti bisa dimasukkan ke case presentasi slide teman-teman dalam metode dalam mungkin kalau teman-teman menggunakan untuk framework di TOGAP ini di dalam pengembangan arsitektur enterprise. Baik, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan dalam kuliah
malam ini di pertemuan 11 ya, sehingga mudah-mudahan teman-teman bisa coba terus explore kembali. Ada pertanyaan bisa disampaikan di forum e-learning ya. Mail Musa. Oke. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.